Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man araq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka mentakziahi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Andi Asia Peta Apung. Mudah-mudahan kehadiran kita ini untayan-untayan doa-doa yang keluar dari mulut kita ini kelak menjadi asbab Allah angkat siksa kubur beliau, Allah terangi kuburnya, sekaligus insyaallah Allah lapangkan kuburnya. Amin. Kutuba sini dapat dimundrina sinin nawijawijana andrangi apo-apona beserta seluruh handai taulan yang ditinggalkan oleh beliau. Mudah-mudahan dikaruniakan kesabaran, keikhlasan dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah jamaah sekalian, siapapun yang bersabar dalam menerima ujian dari Allah, khusus dalam perkara kematian ini, maka Allah akan ganti dan tinggikan derajatnya sampai 300 derajat. Bukan fahala jamaah sekalian, ya ku apalah yulemu kurui ciceki membude cing asyru amsalihana walaki falatan 10 dicing. Tetapi kalau derajat sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah karuniakan kita di dunia, bisa jadi Allah kelak nanti karuniakan anak-anak kita apopota. Tetapi yang istimewa kalau Allah taruh kelak nanti di akhirat, Allah karuniakan kita.
Jamaah sekalian, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mencintai umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian di detik-detik terakhir ketika akan meninggalnya beliau, betulna diredu nyawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih sempat berdialog kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril alaihissalam, agadega nawadi silinda iya rufaddi imatu nariku mailu imati ummaku tawire mana nak makukui ajak nagaga mati narasa ummaku nariku mailu imati. Ini Nabi buang. Tidak ada manusia yang paling sempurna dibandingkan beliau. Saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun hidup beliau, tidak lama. Almarhumah kurang lebih 99 tahun, luar biasa. Nabi 63 tahun, tetapi istimewanya selama 63 tahun hidup Rasulullah Muhammad SAW, tidak sekalipun ada anggota tubuhnya pernah tersentuh dengan dosa. Mulutnya tidak pernah berbohong. Tidak kena cerita jana tahu ibu. Tidak pada umat ini termasuk tuh bicara. Watafaaka ajina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilangkahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah suri teladan yang baik. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, almarhumah Ibu Andi Asia Penta Apung, saya pikir adalah manusia yang baik. Sebab beningi tidak mengeluh, tidak mungkin hadir di lelenda ya unrungi. Maka mengawali pembicaraan kita ini, saya ingin mengatakan bahwa betapa bahagianya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Sekalipun kita ini dalam keadaan berduka, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, beliau meninggal di usia kurang lebih 99 tahun. Si topi negara si ratu tahun. Yang begini-begini pun manusia langka. Saya teringat ketika saya kecil, Bu, saya lahir di kampung. Ya komendra di bolana selesai kita cedi-cedi, hampir setiap rumah ada orang tua yang usianya 90, 100 tahun. Tapi hari ini ketika saya kembali berkunjung di kampung, komendra bolana selesai kota cedi-cedi justru terbalik, Po. Justru jarang sekali ada rumah yang di dalamnya ada orang tua yang usia 90, 100 atau 100 lebih. Berarti tak balik ini 5. Semakin tua dunia, semakin pendek umur manusia. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka di usia 99 tahun ini, harapannya adalah banyak amal-amal yang baik telah ditabung sebelum kembali kepada Allah. Maka pertama, beliau meninggal dalam keadaan dimandikan dengan baik, dicemme madecengi, diwalung madecengi,
disempajangi madece ini, dikuburkan dengan baik. Sampai detik ini kita hadir berbondong-bondong mendoakan beliau. Bukankah ini adalah tanda-tanda kematian yang patut kita cemburu? Ada pelengkap kamar aja buang. Ini termasuk ada di sengalita. Kira-kira apa tak mati? Ikogi cara tak mati. Di mana kita akan meninggal dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Adakah orang yang datang mentakziah mendoakan kita ketika kita meninggal dunia? Wallahu a'lam. Ya ko almarhumah alhamdulillah dulu dikirim beliau meninggal dalam keadaan baik. Ditangisi boleh. Siapa sih yang tidak berduka ketika meninggal keluarga Pak Bu? Nabi sendiri ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim, Nabi pun menangis. Tapi tangisannya bukan untuk meronta-ronta. Tangisan itu sekedar untuk meluapkan kesedihan. Maka boleh. Nah, jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mengkomitoniru atau tonggengi yang kona rafi itu doe, mau tidak mau, siap tidak siap, pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasabair atau tonggengi pada kipas sompo ibu. Nah iya fasompe macai, fasompe li supri membangun di kampung dah. Jadi ibaratnya kita ini perantau. Maka dunia sama sekali bukan kampung halaman kita. Perantau yang cerdas adalah perantau yang kembali membangun di kampung halamannya. Ya ku angka fasong bangun di kampung Sompegena. Suatu saat ketika terjadi perang, habis semuanya, digagal di Tiwilis. Maka keadaan ini pun Allah gambarkan dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Ternyata sifat dunia itu pertama la'ibun. La'ibun itu bermakna haluk, al-la'bu, bermakna sekedar bermain. Ya pada tuh anak-anak ikut sirut tuh pada anak-anak komotor mon bersifat di Jawa, toleh sifat di Jawa, sifat tarisi. Kira-kira begitulah keadaan dunia pun. Malam hari ini Allah uji kita dengan musibah kematian. Kita bersedih, tapi bisa jadi besok Allah uji kita dengan kegembiraan. Itulah dunia Pak. Yang kedua lahwun. Lahwun itu senda gurau, sandiwara dalam bahasa sinetronnya. Jadi ternyata dunia ini hanya sekedar bersandiwara. Angka tau diweren temak ketebek nawarang parang, di satu sisi angka kasiasi. Angka diweren mangka temak katandrena, di sisi lain angka matuna pangkana. Angka matandre abatirena, angka tu matuna abatirena. Nah jadi masalah bang ini kan perkara dunia. Bukankah dunia digaga angkena di rono pengalatala? Dalam hadis kita baca, kalaulah dunia ada maknanya di sisi Allah, sekalipun hanya satu sayap ekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan makan dan minum terhadap orang-orang yang kafir. Tetapi karena dunia
digagak angkat dari ulun Allah Ta'ala, maka Allah pun berikan makan dan minum terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka tidak perlu heran buang kalau berbicara perkara dunia, kadangkala mata bekengi warang parana pemakut tumas sempaja dibandingkan mas sempajangi. Magiru balik bolaku ku di tengah-tengahi misalnya pada compa di masjid yang paling taji jeba seminggu, ataukah kemudian hanya 2 kali setahun lebaran pitara bawa si lebaran Idul Adha. Tapi kau di tangga ilinona gelo pemulana tebe pengendaraan amat dulu nggak apa-apa bu, ini kan perkara dunia. Bukankah perkara dunia ada batasnya? Ya kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina. Umurnya umatku paling kisaran 60 tahun. Enggalan-enggalanna umurnya umatku kisaran 60-70 tahun. Jadi 60-70 tahun. Aja moga masyarakat wadi sepatong kana umur narapi ni 60 na 100 kuy ya rega lebih ni aja mo ta masyarakat mo sepatong lisu kide tu lematin rumah tu nawan-nawai hadis na Nabi tai may lumana mati tawin mo. Saya pikir garis ini adalah real, digariskan oleh Nabi. Kalaupun ada yang lebih dari itu, misalnya almarhumah lebih 99 tahun, saya pikir tidak banyak bu. Tidak mungkin, pokoknya jauh lebih banyak, lebih lama dibandingkan dengan bonusnya. Nah yang perlu kita pikirkan kira-kira agak buku temawari pura disiapkan alih tak melong mengulur lori secara jangan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, maka perkara dunia bukan ukuran, sebab dunia ada batasnya. Ya kau mau pergi dirapin 60 napi 70 tahun ya rega 20 tahun, alhamdulillah, syukur kiri Allah Ta'ala dipakai masuk telur di sisi raja Allah Ta'ala. Ya ku balik diri rapi gerisero, alhamdulillah, syukur ki amuare i malolo ki mati ki naikia mega apalah di jamah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, perkara dunia ini itu nama gak disapa sebab kutu sikidi nomor Allah pun tidak menginginkan kita ini menjadi beban terhadap orang lain. Kepada luar jamaah kita, sepanjang pekerjaan kita itu adalah membawa kedekatan kita dengan Allah. Jadi dia terlalu agak disapa buang. Nah kita dampung kamar aja lalu terlelungi. Kira-kira si salah kau kemasapa kisi bangalaluki buang. Si salah kira-kira buang. Pada-pada aku masapa manuki si mama lelu manuki tentu berbeda buang. Ya aku disapa manu tak kau di mungkin masapa sambil malalalalu. Ya aku narabi waktu mengeribi di mungkin lupa masa sampai ya aku di mungkin ada di mungkin apa lima deceng itu kesalah surat. Ya melukas sapa manu di dia di tanda-tanda mengeribi nih. Ya mau aku dilelungi manuta. Semakin kita kejar semakin jauh dia. Fede dilalui, fede mabilai. Dia waki ada belum tentu mabali madiciki. Mabali sikina sepali majoro-joro di bawah. Tekilo juga sesuatu. Makutana dia minta kamar lelu manu. Ya paling begitu. Ya kau narabi waktu sempajan tono. Fede mabila mendukung. Kira-kira begitulah keadaan dunia.
nigi-nigi sapa ilino untuk kebahagiaan kehidupan akhirat nulle mutun pasilengengi antala halala isi bawa harangi naik ya nigi-nigi lalu ilino. Semakin kita kejar semakin jauh dia fide dilalui fide mabili buang. Yakin saya angkat senti loki dua, angkat dua loki telu, angkat telu loki apa? Makro kira-kira buang. Dan hati ini hampir tidak ada puasnya. Bersyukur kita sebab Allah taruh sifat qanaah dalam hati kita, sifat mapasih buang. Kalaulah sifat ini tidak ada dalam hati kita, maka separuh kebahagiaan Allah cabut dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran itu Allah bagi dua, angka ditelah syukur, angka itu ditelah syakur. Jadi ada syukur, ada syakur. Ini berbeda, syukur itu biasa, hampir kita semua ini punya. Siruntu-runtuki bansani dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Syukur namanya. Mandeki nama gelo tama, alhamdulillah. Sehat-sehat ki alhamdulillah. Itu biasa. Hampir semua orang punya ini. Tapi yang hebat itu adalah syakur. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sifat syakur itu hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang memiliki. Jadi bawah. Jadi syakur ini hanya sedikit. Hagaya sesyakur. Isanya syakur malasiwata kalita yariga malasaki pada alhamdulillah, tidak ada bedanya. Mandri kita magalat tama yariga dibelit tama pada alhamdulillah. Itu syakur. Makanya dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hebatnya syakur ini tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa menambah iman, sekalipun peristiwa kematian. Maka semua kejadian-kejadian ini balut dengan iman. Yang ku angka kejadian datang betepui, angka kejadian datang betepui. Ini syakur. Saya berikan contoh supaya lebih mudah dipahami. Yang dekat-dekat dengan kita. Biasa ki apa diisi tahu. Ya rega ada yang sering sakit sariawan. Apa di timunta itu kan lumrah. Kadang-kadang kita sakit gigi, ya paling dekat ki andre gelo paha apa cinta tora. Naik ki mapandisi ta, hari kesariawan ki, kira-kira magaga papinan kita. Ada orang yang sampai meronta-ronta, ada yang menyalahkan Allah dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang syakur, faham betul tentang keadaan ini, yang mereka katakan justru mereka bersyukur di hadapan Allah. Ya Allah, mapamule ele wendre kita sidi bulan bali bolaku. Ya komen mereka bali bolaku di sebelah kiri, ucarita jalan bolaku sebelah kanan. Wendre ki bolana bali bolaku sebelah kanan, yang saya cerita aibnya bali bolaku sebelah kiri. Alhamdulillah, takut di mereka diisi. Barangkali inilah cara engkau untuk menghentikan saya menceritakan aibnya saudara-saudara saya. Menambah iman, Pak. Menambah iman. Ini syakur. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir perjalanan hidup kita tidak lain adalah kematian pada almarhumah. Ya, situngan-tungan na buang.
Jangan temin temat pajeng. Tidak perlu terlalu lama kita menunggu malaikat maut. Saya sering membahasakan bahwa sesungguhnya pitungas pamat tajeng, pitungas sobamat kuli-kuli ditajeng malaikat maut. Ya kudega soal tajeng Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kudega ku subuh tatajengi tangaso, kudega tangaso tatajengi rawe wendi. Begitulah keadaan kita, Bang. Peristiwa kematian ini teman-teman bikin hadir sesungguhnya adalah sesuatu yang hak. Makanya Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tungga-tungga rupa tau puramana ditondo. Angka mana kasih janji ngeta si Bapak Allah Ta'ala. Maka kalaulah malaikat mendatangi kita, malaikat maut, maka tidaklah mungkin bisa kita minta supaya didahulukan atau mungkin dimundurkan. Itu bahasa Al-Quran. Maka peristiwa kematian ini biasa. Saking biasanya, hampir setiap hari kita melihat ada orang yang meninggal dunia. Nabi pun katakan bahwa peristiwa kematian ini tidak lain adalah nasihat yang diam. Maka biasa pada moto ko jaji anak tak boleh dia pun na indokna, masui boleh dia pun na indokna jaji senah. Ya ko masaranginya wesi bawa takale mati senah. Jadi peristiwa biasa, Bu. Leci onro bawang. Bisa jadi malam hari ini kita bersedih karena kematian almarhumah, tapi boleh jadi almarhumah dalam keadaan gembira di kuburnya. Sebab leci onro ini yang perlu kita pikirkan kemudian kira-kira yullemu gak mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai pokok pembahasan kita pada malam hari ini. Jamaah sekalian, tidak banyak manusia yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika keadaan mereka dalam keadaan sakaratul maut. Hanya satu golongan, Bu. Golongan inilah yang kita kejar, dan mudah-mudahan almarhumah meninggal dalam keadaan golongan seperti ini. Golongannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun gambarkan kematian orang-orang beriman dalam hadisnya yang diutarakan oleh Nabi. Hadis ini begitu panjang dan rapi. Inna abdal mu'mini sitongan-tongan na iya roto matakbu'i. Dari ku angka kalimat la ilaha illallah dilalana atinna. Idza kana finkir minad dunya wa iqtarib minal akhirah. Dari ku bailu ni masaran nyawana si bawa takalina. Digiring menuju satu kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Maka nazalahu malakun bidul wujuh. Yang pertama terjadi jamaah sekalian, lapot pemada dari kumataperi Allah Ta'ala dipaturungan ni malaikat. Nah iya malaikat ibas sesorang sejauh mata pandang adalah malaikat. Istimewanya bidul wujuh. Seluruh malaikat ini datang dalam keadaan bersaf-saf dan seluruhnya memperlihatkan wajahnya dengan penuh senyuman. Siapa yang tidak gembira kalau begini kematiannya, Po? Teri wijana anak-anak indo anak-anak lakaina naik ya ternyata lapor pemadang didatangi oleh tamu dengan malaikat yang memperlihatkan dengan wajahnya yang penuh senyuman. Jamaah sekalian, itulah sebabnya ketika keadaan manusia dalam keadaan sakaratul maut,
Sakarat ini kan semua manusia akan merasakan, Bu. Jadi termasuk Nabi pun merasakan sakaratul maut, apalagi kita. Kondisi sakaratul maut manusia Allah gambarkan dalam surah Al-Qiyamah. Kondisi kita baca-baca surah Al-Qiyamah. Cepatlah surah Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man araq wa zanna annahu al-firaq. Saya ketika membaca surah ini sesungguhnya merinding, Pak. Ini Allah gambarkan manusia dalam keadaan sakarat. Kalla idza balagatit taraqiyah. Sekali-kali jangan, kata Allah, idza balagatit taraqiyah, yang kupole ni rotwe malalan ni jawai mailo ni masaran jawai. Keadaan roh sudah ada di kerongkongan. Dalam bahasa Al-Quran, idza balagatit taraqi, di saat itulah pintu-pintu taubat ditutup. Jadi kalau kita tobat ini makukui hajat tetaji ni maka milo pimati nampak tobat. Sebab ada saatnya nanti pintu taubat ditutup oleh Allah ketika sudah ada di kerongkongan. Ditafsirkan oleh ahli tafsir, yang dimaksud dengan roh sudah ada di kerongkongan ketika Allah sudah mengutus malaikat yang datang rombongan itu. Dalam sejarah Fir'aun laknatullah alaih pernah bertaubat kepada Allah. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, tertuangi tongkatnya Nabi Musa, lautan terbelah menjadi daratan. Selamatlah Nabi Musa. Begitu sampai di tepi, tertuasi tongkatnya, ternyata daratan kembali terbelah menjadi lautan. Di saat itulah Fir'aun akan tenggelam, sempat bertaubat kepada Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sayang sekali taubatnya Fir'aun laknatullah alaih. Ia manina toba difaturun ni malikana Allah Ta'ala. Ketika roh sudah ada di kerongkongan, maka tobatnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza balagatit taraqi. Maka ketika keadaan kita demikian, Allah pun berkata kepada kita, wa qila man araq. Isal sunatku ataku kilaman araka akan untuk pada kilaman araka. Siapa nih kira-kira dokter mana yang bisa mengobati penyakit kita ini? Sangro boleh deh kira-kira wadim pureki. Jadi ada saatnya nanti buang dokter itu tidak lagi berguna. Ada saatnya nanti orang pintar tidak lagi berguna ilmunya. Ketika keadaan kita sudah dalam keadaan sakit. Jamaah sekalian, di saat itulah kita berkata kepada Allah, wa zanna annahu al-firaq. Inilah saat perpisahan antara ruh dengan badan kita. Jamaah sekalian, saya ingin menggambarkan yang ku angka 2 Thomas sahabat, puluh Thomas sahabat, tinggi-tinggi juga sejuka mandri siandri. Pokoknya keadaannya jarang terpisah. Tiba-tiba Siti Maidoi juga sompel. Pertanyaan saya buat, apakah tidak sakit orang yang ditinggalkan itu? Sakit. Kalau orang bersahabat saja sakit ketika akan berpisah, kira-kira bagaimana sakitnya ketika perpisahan antara ruh dengan badan kita. Ada orang yang dikaruniakan oleh Allah umur 60, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun bersahabat antara roh dengan badan. Tiba-tiba Allah akan pisahkan dua sahabat ini. Apa tidak sakit? Makanya Nabi gambarkan dalam hadisnya, orang yang sakarat itu sakitnya pada dari kodi gajah kita lurah tu pedang.
Itu sakitnya. Tapi bergembiralah orang-orang beriman kepada Allah. Bergembiralah bagi orang-orang yang memelihara kalimat la ilaha illallah. Sebab ketika mereka akan meninggal dunia, Nabi pun gambarkan dalam hadisnya, yakhruju ruhul mu'min kama yakhruju sya'ru minal ajib. Diradui nyawana atau matepui pada nariku diradui, silang pagemuk boleh dilabui, hampir tidak ada rasanya pun. Maka ya harus sabar nak buang dari ko angkat to mana dilalan na mulai ya ko angkat to malah soncop ya ko malah ada sana mesti diundang malaikat masuk kita diundang Pak. Malaikat siapa yang diundang? Malaikat yang membawa rahmat. Sebab dua gelombang sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Gelombang pertama ketika akan meninggal dunia, malaikat yang diutus yang tadi ini, malaikat yang membawa rahmat. Kedatangannya berhubungan. Dalam sejarah itu ada sahabat yang meninggal dunia, disampaikan dalam hadis, malaikat yang datang itu sampai 70.000 malaikat. Jadi kumulata ya tak ada kamar aja di negara lain. Terakhir itu baru diutus malaikat Maut. Itulah sebabnya malaikat yang diundang masuk dalam rumah kita ini adalah malaikat yang membawa rahmah. Sebab pertarungannya adalah pertarungan kalimat la ilaha illallah. Ini pertarungan terakhir Pak. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi tumailo mati takwa naulik puade kalimat la ilaha illallah dicapak na wirikadanna dakhalal jannah tamai dilalana surga pamasin Allah Ta'ala. Maka kondisi sakarat ini bukan kondisi yang baik-baik Pak. Nah bagaimana caranya diundang, serta diajarkan oleh ulama. Saya menyampaikan ini pun tanda kamar aja bukan berarti menggurui. Tentu pengalaman tak jauh lebih banyak dibandingkan saya. Tapi saya hanya sekedar menyampaikan ilmu yang telah dititipkan oleh Allah kepada saya. Malaikat diundang. Pertama caranya narik ko angkat tomada dilalena boleh oncop ya ko malada nilasana di seni malala ni nyawana. Pertama dipaling dipipancengi ulo. Jadi dibersihkan. Termasuk kukunya dibersihkan, yaitu angka isi bukunda dibukakan, dipakaikan pakaian yang bersih, tidak perlu baru, yang penting bersih. Yang kedua, wudunya, jendeknya diupayakan aja lalu petu, yaitu petu di jendeki, kulit jendeki ditayamumkan. Yang ketiga, diundang malaikat. Caranya dipalewi lapor pemadang mangolo diawang napat titil atau berarti wajahnya itu menghadap ke kiblat. Ini sunnah Bu. Ya kau ke pemadang dipalewi mangolo diawang napat titil atau. Jadi wajah itu menghadap ke kiblat. Cuma kadang-kadang kita tidak mau. Inilah penguji yang kongkat pemadakan diwakang di riwah. Jadi diwakang. Saya tidak tahu di sini Puang. Maga aku ya pada motor kapal. Jadi diwakang bahasa begini. Saya cari dalam hadis ternyata kondisi ini sebetulnya tidak diperintahkan. Bukan tidak diperintahkan, tapi saya belum menemukan ada dalilnya. Saya belum menemukan. Cuma saya pelajari kenapa kemudian kita melakukan ini. Ternyata untuk memudahkan menghadapkan wajahnya itu ke kiblat. Sebab kadang-kadang kalau dipelewi masuk di polo dikambai. Jadi untuk memudahkan itu supaya diwakangi selesai melatih. Ini tradisi kita, saya pikir tidak bertentangan dengan agama. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ada pengekamar aja nariku angkat tomada di lelena boleh. Selesaiku makun rai. Kalau keadaan kita dalam keadaan berhalangan, haid apabila lagi jadi. Sebab pertarungan kalimat la ilaha illallah ini Bu.
Yang mau kita undang ini adalah makhluk yang suci, tentu mencintai yang suci. Jadi diupayakan keluar kamar, jangan mendekat kepada orang-orang yang dalam keadaan sakarat ini. Yang ketiga, seluruh gambar-gambar yang ada di dinding-dinding rumah kita yang ketika dipandang memungkinkan muncul syahwat ngentri nafsu, ditutup dulu. Dulu ketika saya masih kecil pun, sekali lagi karena di kampung makurang mau televisi betul. Kadang-kala komen Riki Bolana sana surangi penuh gambar-gambar artis. Kadang-kala angka wajunda di pada tipu na pakai di, ya itu lumrah dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak, sebab pada kena televisi kita. Tapi kalaupun masih ada itu ditutup dulu, sebab malaikat tidak bisa masuk dalam rumah kita. Yang keempat, siaran-siaran televisi kita. Kalau ada orang yang dalam keadaan sakarat di rumah, siaran-siaran televisi betul-betul disterilkan, betul-betul diatur. Siaran yang bisa mengundang masuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dari salah surena siap butuh si menonton sinetron, siap butuh si menonton pakilo. Ini kan keadaan-keadaan yang bertolak belakang, Bu. Nah, jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau ada anaknya yang dianggap paling bertakwa kepada Allah, oncop ya gong kepala orang itu maju ke depan, tepat di samping telinga kanannya mentalkimkan kalimat la ilaha illallah. Dasarnya lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talalengi pemailong emati si bawa kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat syaitan. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan almarhumah meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, sebagai intisari pembahasan takziah kita ini, kenapa sih mesti kalimat la ilaha illallah? Kenapa bukan zikir yang lain? Kenapa justru ketika manusia akan meninggal dunia, zikir tunggal yang diajarkan oleh Nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Lakidu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talalengan itu melo mati si bawa kalimat la ilaha illallah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, orang-orang yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, kata Nabi, ketika malaikat-malaikat ini sudah berkumpul, sudah duduk bersaf-saf, barulah kemudian diturunkan malaikat Israel. Summa yaji'u malaikat malakul maut alaihi salam, napani dipaturun malaikat maut. Pertanyaannya, di mana malaikat maut duduk? Ya, ini kita baca dalam hadis ini, Bu. Tsumma yajlisu inda ru'usihim. Nah, inap pairo malaikat maut dan ini cedena ulun dalam potong madang. Jadi ini perlu kita fahami jamaah sekalian berdasarkan hadis Nabi. Ketika orang yang dalam keadaan sakarat itu beriman kepada Allah, malaikat maut berkata kepada orang yang dalam keadaan sakarat ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, duhai jiwa-jiwa yang thayyib, duhai jiwa-jiwa yang baik, akhriju as-suni nasabah papinya menepung Allah ta'ala matajun. Siapa yang tidak gembira ini, Bu? Malah ada orang-orang yang Allah rindu kematiannya. Angka atau buang angka ata buang Allah ta'ala mudah ni melok memsiruntu. Barangkali kita ini menangis atas kepergian beliau, tetapi boleh jadi Allah yang mengundang
Kita baca dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada manusia yang Allah rindu kematiannya. Ada sosok manusia yang Allah undang kematiannya. Inilah golongan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Jiwa yang tenang itu milik siapa? Miliknya orang-orang beriman kepada Allah. Dibaca dalam surah Al-Fath, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan itu hanya milik orang-orang beriman saja. Demi Allah, namun imaga tebuk na warang parangi tanre na pangkai yang kudiga ga tebuk di lelen hati, mustahil ada ketenangan. Sebab Allah jamin ketenangan ada dalam hati orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka kematian orang-orang beriman kepada Allah, Allah pun gambarkan dalam surah Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sitawattamanna, sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah ketika di dunia mengatakan qalu rabbuna Allah wa la ta'ala bawaku, ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah mempertahankan. Apa hadiahnya buang? Hadiahnya tatanazzalu alaihimul malaika, yang kumailu nimati di perturungan di masuk malaikat Allah Ta'ala. Persis sama dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya, untuk apa malaikat diturunkan? Untuk membisikkan 3 perkara. Agar nabi jika malaikat ibu. Pertama, Allah takhafu. Maka ini malaikat Allah Ta'ala, Allah takhafu. Isalah suratku angka tumada. Naiki angka kompiah kalimat la ilaha illallah wa tutaturi linu. Allah takhafu. Tidak perlu takut menghadapi kematian. Dihibur kita oleh malaikat Allah. Tetapi jamaah sekalian, sekalipun saya sampaikan ayat ini, kematian itu sesungguhnya tetap menakutkan. Sebab ini utane kita jadi kira-kira karena mailu mati yoni bu, karena kira-kira bu iku mati ki ibarat pele capu ni pele ibu, ibarat kasih pentu ni kasih. Untung baik kau mega dicipta dibandingkan amalata, dibandingkan jatah. Tapi malaikat berkata Allah pun tidak perlu takut menghadapi kematian. Kematian itu pun makhluk, persis sama dengan makhluk Allah yang lain. Yang kedua, malaikat membisikkan wala tahzanu, tidak perlu khawatir meninggalkan istri, anak-anak, harta. Malaikat-malaikat Allah yang urus. Jadi kau juga kicelengi tomalasa, yang kipah juga kimita tomati, mengantar tomati. Saya pikir tidak perlu dibawa perkara dunia ke sana. Cukup ditaruh di rumah kita. Kenapa jamaah sekalian? Sebab sekali lagi pertarungannya adalah pertarungan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, malaikat pun membisikkan kepada kita wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira dari Allah bagi orang-orang beriman, disiapkan surga. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Andi Asia Petapu betul-betul disiapkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita-kita ini yang hadir di tempat ini jamaah sekalian. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, tetapi kita berdoa mudah-mudahan kita ini meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian, sebagai penutup takziah kita pada malam hari ini, almarhumah angkani dilalana kubur kita faham betul boleh kita mengantara apa-apa
Kuburan itu adalah tempat yang paling gelap. Kuburan itu adalah tempat yang paling sepi. Kuburan itu adalah tempat yang paling sempit. Saking sempitnya digaga melo taman dua kikro. Betapapun kita mencintai istri, suami, anak-anak kita, nih kau mati, kira-kira lo kita manduangin ujian ini mau? Tidak ada yang mau bah. Perjalanan manusia di kuburan tidak bisa terkira. Ya kodilino dulu mukrui paling 60-70 tahun, malah mungkin ada yang sampai 100 tahun. Naiknya di lelena kubur ini di segi apa tak kira-kira apa aja mata aja tuh. Tidak ada yang tahu. Maka tidak ada yang paling ditunggu oleh almarhumah malam hari ini kecuali doa-doa dari anak-anak beliau, dari keluarga beliau. Doa waladun soleh yada'u lahu, menaiki anak-anak soleh. Anak-anak inilah yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Kenapa ketika anak kita lahir disyaratkan untuk diazani telinga kanannya, diiqamati telinga kirinya, dan kenapa yang disunnahkan adalah bapaknya? Ini menjadi tanda, dan kita berdoa, ya Allah, anak saya lahir saya azani, mudah-mudahan kelak ketika saya meninggal dunia, anak saya ini mentalkinkan saya kalimat la ilaha illallah. Anak saya ini mengirimkan doa-doa ketika saya di dalam kuburan. Jadi doa itu berharga, Pak. Jadi waladun salih yada'u lahu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, bagaimana ketika tidak ada anaknya? Kan hadisnya mengatakan waladun salih, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan kita. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana ketika tidak ada anaknya? Penting saya jelaskan sebelum saya tutup. Hingga misalnya kita ini salah faham dengan hadis Nabi Pak. Dalam bahasa Arab itu ketika berbicara anak, paling tidak yang lumrah itu ada dua. Pertama, bintun. Bintun dimakna anak. Anak yang dimaksud anak yang dilahirkan betul-betul dari rahim ibunya. Makanya kalau ke anak disyariatkan maka cuai azna ambillah. Jadi Abdullah Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah adalah nama bapak Rasulullah, nama bapaknya. Makanya anak angkat itu tidak disyariatkan mengikutkan nama bapak angkatnya. Tidak ada dalam syariat Islam. Tetap saja nama bapak yang melahirkannya. Itu bintun. Yang kedua waladun. Waladun ini bermakna adalah anak-anak yang tidak hanya anak yang kita lahirkan, tapi anak yang kita pelihara adalah anak kita. Kita pernah mengajar, seluruh yang kita ajar itu adalah anak-anak kita. Itu waladun. Istimewanya Nabi pakai kata waladun dalam hadisnya, seolah-olah memang Nabi faham bahwa kelak ada umatku tidak memiliki anak yang lahir dari rahimnya, tetapi mungkin ada anak-anak yang dipelihara, ada anak yang diajar, ada keluarga yang ditinggalkan. Semua ini menjadi orang-orang yang akan mendoakan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, berbahagialah kita ini sepeninggal almarhumah, sebab almarhumah meninggal dalam keadaan disempurnakan ikhtiar kita, disempurnakan sampai dikuburkan. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narima kuanna naro sabaraki nasabali suniri pamasina tomatue taye. Betapa kita mencintai almarhumah, tapi yakinlah Allah jauh mencintai dibandingkan kita. Lebih puji fiatan Allah Ta'ala dibandingkan ini. InsyaAllah Allah faham keadaan kita, jauh lebih faham dibandingkan kita sendiri. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Saya datang hanya sekedar untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari makwana naro
Narik ko ang kadang ko si salah aku orang isi bawah hadis lisuki di aku orang lisuki di hadis talufai aga pura ufuada. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.